Tahukah Anda apa yang menyebabkan banyak pengusaha kuliner yang akhirnya bangkrut dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan? Nah, kalau jawaban Anda karena produk atau masakan mereka nggak enak, maka Anda perlu nonton VT ini hingga selesai. Saya punya pengalaman yang menarik, jadi ini bukan sekali pengalaman aja, tapi beberapa, dan umumnya memang mayoritas di restoran sih. Jadi ada beberapa restoran yang baru buka, itu mereka ramai sekali. Dan sama seperti kebanyakan orang, karena ramai, saya pun penasaran, saya mau coba, dan ketika saya coba, ternyata enak loh masakannya. Yang menariknya, ketika saya sudah coba masakannya enak, tapi ketika saya amati lama-kelamaan, perlahan-lahan mereka lama-lama jadi sepi. Dan akhirnya kurang lebih sekitar 6 bulanan lah. Biasanya mereka akhirnya tutup atau bangkrut. Nah, kalau dengan Anda punya pengalaman yang sejenis teman saya, maka ini menjawab bahwa suatu usaha kuliner, mau itu resto, mau itu jualan bakso, dimsum, dan sebagainya, umumnya bangkrut bukan karena masalah produknya enak atau tidak, tapi ada faktor lain, yaitu adalah tentang masalah konsistensi. Coba bayangkan gini, Anda makan di suatu tempat atau Anda beli bakso atau dimsum lah, terserah, karena mayoritas penonton video saya adalah pedagang bakso dan dimsum, maka oke, kita khususkan topiknya ke jualan bakso dan dimsum. Jadi Anda bayangkan Anda beli bakso, dimsum, hari ini enak. Terus Anda minggu depan beli, kok kurang enak ya? Besoknya beli lumayan lebih enak. Besoknya lagi Anda beli ternyata nggak enak lagi. Kira-kira kalau sudah dapat pengalaman seperti itu, Anda mau balik nggak? Nah, itu baru pertanyaan pertama. Kalau ternyata Anda nggak mau balik, pertanyaan yang kedua, kira-kira Anda cerita atau tidak ke rekan-rekan Anda, ke orang yang dekat dengan Anda, bahwa kondisi dari tempat yang Anda beli itu nggak stabil. Maka sebaiknya jangan beli di sana. Kira-kira Anda cerita nggak? Nah, mayoritas orang, terkadang mereka cuma berpikir kalau tidak konsisten, oke lah mungkin pelanggannya nggak balik, tapi mereka lupa bahwa kalau orang tersebut tidak kembali dan bercerita ke orang lain, ini bisa membawa efek yang sangat buruk sekali. Sekarang kita sudah tahu bahwa jawabannya yang membuat banyak usaha kuliner bangkrut itu adalah masalah tidak konsisten. Nah, konsistensi ini apa aja yang perlu diperhatikan? Ada 3. Yang pertama adalah tentang kualitas rasa Anda. Kedua, konsistensi di harga. Dan yang terakhir, ketiga adalah di pelayanan. Oke, kalau pelayanan mungkin agak nyimpang. Ini jadi saya skip aja, nggak usah saya bahas. Kita bahas konsistensi di rasa dan juga di harga. Apa yang bisa kita lakukan supaya harga kita konsisten, rasa masakan kita enak, tekstur bakso dan dimsum kita juga konsisten? Jawabannya adalah Anda mungkin perlu mencoba berpikir, mungkin saatnya Anda invest menggunakan bahan-bahan tambahan pangan yang bisa membantu. Kenapa kok seperti ini? Karena jawabannya gini, kalau kita ngomong bakso, dimsum, kualitasnya bisa bagus, teksturnya bisa bagus, rasanya bisa enak dari mana? Mayoritas pasti dari daging. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Anda memastikan hari ini Anda beli daging sama Anda beli besok lagi, itu kualitas dagingnya pasti 100% sama? Oke, misalkan Anda pakai daging frozen sehingga ada standar bakunya, Anda bisa memastikan sama. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda memastikan resep Anda itu pasti sama semua? Kalau bakso biasanya paling susah adalah masalah es. Kalau dimsum mungkin nggak pakai es, tapi bagaimana dengan buah-buah yang sifatnya basah? Ini sudah banyak faktor yang bisa menyebabkan hasil Anda itu tidak konsisten. Nah, permasalahan seperti ini itu selalu bisa diselesaikan dengan menggunakan bahan tambahan pangan. Kalau sudah begini, biasanya ada satu sanggahan yang muncul, yaitu kalau pakai bahan tambahan pangan kan jadinya lebih mahal. Apa malah tidak membuat inkonsistensi, jadi membuat harga kita jadi tidak konsisten? Jawabannya sebenarnya tidak juga. Nah, fakta yang menarik setelah saya berkecimpung lebih dari 10 tahun di bidang kuliner seperti ini, banyak orang ternyata itu tidak bisa membedakan mana yang namanya harga dan mana yang namanya biaya. Bedanya apa? Harga itu adalah sesuatu yang Anda bayarkan untuk mendapatkan suatu barang, oke? Sementara kalau biaya itu adalah berapa banyak harga barang tadi itu mempengaruhi biaya Anda. Dan yang menarik, harga sebuah barang, misalkan bahan tambahan yang mahal, belum tentu menghasilkan biaya yang mahal. Saya beri contoh nih, misal kita mau membuat bakso atau dimsum kita lebih lezat, lebih gurih, lebih enak. Solusinya gimana? Kan gampang, pakai aja micin MSG. Nah, ada bahan tambahan pangan yang namanya penguat rasa C100. Ini sifatnya mirip dengan micin, mirip dengan MSG, tapi kualitasnya lebih bagus, lebih murni daripada MSG atau micin. Harganya memang lebih mahal, itu iya. Tapi dengan menggunakan bahan seperti C100, Anda bisa mendapatkan satu, kualitas rasanya jauh lebih enak. Itu kan beres, gampang, karena ada harga lebih mahal, tentu kualitasnya lebih enak. Tapi bagaimana dengan biayanya tadi? Kan kita bahasnya harga dan biaya.
Yang menarik, ketika Anda menggunakan bahan tambahan yang lebih mahal seperti C100 tadi, ternyata pemakaian di adonan Anda, di dimsum Anda itu lebih sedikit ketimbang Anda menggunakan MSG atau micin yang standar. Sehingga satu, Anda dapat kualitas rasa yang lebih bagus, lebih konsisten. Dan yang kedua, karena pemakaiannya lebih sedikit, biayanya jadi lebih murah meskipun Anda belinya lebih mahal. Nah, saya harap dari cerita ini Anda dapat gambaran nih bahwa Anda perlu memperhatikan mana yang namanya harga dan juga mana yang biaya. Itu perlu dibedakan. Biasanya ada satu sanggahan lagi nih. Kira-kira apakah sepenting itu? Apakah se-worth it itu menggunakan bahan tambahan supaya hasil kita lebih stabil, lebih berkualitas? Ini saya nggak akan kasih jawaban, cuma saya akan mengingatkan Anda sedikit ke hal yang sudah kita bahas, bahwa tadi kita sudah bahas bahwa customer yang tidak puas, mereka kan tidak balik. Dan berita paling buruknya, mereka bisa menceritakan hal itu, pengalaman negatif tadi, sehingga membuat orang lain tidak beli di tempat Anda. Sekarang coba bayangkan, Anda dengan menggunakan bahan tambahan pangan tadi mendapatkan kualitas yang lebih bagus, lebih stabil, kira-kira customer Anda senang nggak? Kalau mereka senang, kira-kira mereka akan sering beli di Anda atau tidak? Nah, kalau mereka sudah senang, mereka sering beli di Anda, kira-kira mereka mau cerita nggak tentang produk Anda itu enak, orang lain perlu mencobanya, kira-kira gimana? Ingat, di dunia marketing, tools marketing, sesuatu marketing yang paling terbaik itu bukan iklan, bukan pakai medsos, bukan apapun, tapi adalah cerita dari orang yang kita kenal. Kalau kita merekomendasikan sesuatu pada orang lain yang kita kenal dan itu bagus, biasanya orang lebih tertarik coba. Dan hal yang sama pun juga berlaku di sini. Kalau pelanggan Anda sudah sering balik, Anda dapat pemasukan terus dari mereka, dan mereka mau cerita tentang hebatnya kualitas masakan Anda, enaknya dimsum Anda, enaknya bakso Anda, kira-kira orang lain tertarik nggak coba ke Anda?